Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, sahabat Corong Musa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdialog kembali untuk yang kesekian kalinya dengan anggota DPD RI Ibu Hajah Profesor Dr. Silviana Murni. Apa yang akan kita bahas? Ada isu yang menarik. Jakarta tidak lama lagi akan segera meninggalkan statusnya sebagai ibu kota negara. Jakarta akan digantikan di Kalimantan bernama Ibu Kota Nusantara. Lalu, seperti apa pandangan dari Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Jakarta, Ibu Hajah Profesor Dr. Silviana Murni. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat terus ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Dan ini sudah jumpa lagi kita. Yes, senang. Beda bahasannya. Oke. Beda bahasannya. Saya suka kita ngobrol, ngobrol gitu. lebih santai. Gitu. Lebih Jadi ya tenang. sesuatu yang masyarakat perlu tahu ya. Tapi ngomong-ngomong kita nggak pakai masker nggak apa-apa ya? Saya selalu pakai masker. Oh gitu. Pakai masker, cuman karena lagi dialog dan kita cuma berdua di sini kan. Ya. Oke. Oke. Bu, Jakarta akan segera meninggalkan statusnya sebagai ibu kota negara. Ya, kemarin baru diketok ya. Ya, sebagai orang Betawi, mantan none Jakarta, perasaannya gimana, Bu? Menurut saya ya pergolakan itu memang sudah lama ya, dan menurut saya juga ini sesuatu yang mau tidak mau kan perkembangan itu dinamis ya. Perkembangan kota itu sangat dinamis sekali. Jadi saya merasa bahwa apalagi udah dibahas di parlemen, kemudian orang sudah memberikan kontribusi. Ya mungkin kalau saya berpikir kalau ini nanti terjadi, ini ada hikmah besar di balik itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena begini, Jakarta ini sudah overloaded. Jujur saya mengatakan begitu. Sedih nggak? Ya sedih dong gitu, karena ini kelahiran saya. Mungkin tempat saya sampai mati pun saya mungkin akan di Jakarta, insya Allah gitu ya. Nah, tapi persoalannya kan udah overloaded, bebannya, daya dukungnya itu juga kan sudah jauh tak seimbang rasionya. Kemudian populasinya, kemudian lagi apalagi sumber daya alamnya. Artinya memang kita nggak punya sumber daya alam, tetapi air yang dibutuhkan itu ya betul-betul memang sangat tidak mencukupi. Terus kemudian jadi kan orang berpikir kalau begitu nanti Jakarta jadi apa? Oh tenang. Jakarta ini kan juga diisi oleh SDM yang luar biasa. Mereka pasti punya pemikiran yang jauh ke depan. Kalau seandainya Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta ini berbeda dengan kota-kota lain. Dia adalah kota urban yang penuh dengan segala kelebihan-kelebihannya. Jadi ada competitiveness di sana, ada komparasi yang kita bisa bedakan dengan yang lain. Artinya bahwa Jakarta ini bisa berkembang tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi bisa menjadi kota-kota yang lain. Bahkan Jakarta ini kan unik ya. Dia bukan lagi the big city, tetapi ya udah megapolitan gitu ya. Dimana ya semua serba ada di sini. Nah karena itu ya SDM di sini pun juga tentunya pemerintah ya, dia bisa berkreasi lebih jauh lagi. Apakah dia bisa menjadi kota budaya? Apakah dia bisa menjadi kota dengan segala kota pelajar misalnya, atau kota bisnis, atau kota perekonomian. Nah ini kita nggak perlu khawatirkan. Artinya memang kita punya waktu untuk berpikir bahwa masih cukup panjang ini ya. Karena kan kita sadar kenapa sih pemerintah ingin memindahkan ibu kota ini ke mana, kalau kita bilang Kalimantan Timur ya. Kenapa? Ya antara satu, untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Karena kan hinterland kita, penyangga kita. Apalagi ya untuk mendorong bagaimana pemerataan pembangunan itu ke wilayah Indonesia bagian timur. Selama ini kan apa-apa Jawa sentris katanya. Nah, mari kita buktikan. Nah, kemudian tapi tidak nanti berhenti di sini ya, tapi nanti saya akan ulas lebih jauh. Terus kemudian apa lagi? Ingin mengubah yang namanya benar-benar ini Jakarta kan kalau dibilang mindset pembangunannya, kalau dari orang selalu bilang ini Jawa sentris banget gitu ya. Terus dia juga ibu kota ya, ibu kota negara yang mempresentasikan identitas bangsa. Jadi mau nggak mau orang sudah kenal Jakarta, pasti dia akan mengurus ini menjadi kota sebagaimana
berkembangnya. Kota budaya kah? Itu menjadi sebuah pilihan. Kota ekonomi kah? Gitu ya. Nah, terus apa lagi? Nah, ini betul-betul demi kebinekaan. Itu kan pemerintah punya ide kenapa ini harus dirubah. Termasuk juga penghayatan terhadap Pancasila yang kita punya keberagaman itu. Sehingga kita ingin bagaimana meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Dengan kata lain, kita juga Indonesia ini kita ingin memiliki ibu kota yang menerapkan konsep konsep ibu kota yang smart, green, beautiful city, kemudian juga meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun secara internasional. Sebenarnya itu tujuan mulianya seperti itu. Kan banyak sekarang contohnya. Ibu kota Amerika aja di Washington DC, New York menarik, Los Angeles tetap menarik, Boston menarik. Gitu. Jadi dia berkembang sesuai dengan dinamika SDM-nya, sumber daya alamnya, dan bahkan mungkin lebih sehat karena rasio antara jumlah orang dengan suasana iklimnya juga kan jadi mungkin jadi lebih sehat. Ya. Berarti ini bukan karena memang ada sentimen pertentangan antara pusat dengan seorang gubernur. Nah, begini kalau melihatnya itu menurut saya secara komprehensif. Terus kemudian melihatnya jangan tendensius, jangan kemudian berpikirnya seperti itu. Kalaupun ada, kita harapkan itu bukan satu-satunya kenapa mesti pindah, bukan satu-satunya alasan. Mungkin saja iya, tapi kita berpikirnya positif. Emang beban Jakarta tidak berat kan, kita merasakan bagaimana sekarang orang sudah hidup di pinggir-pinggir kali, di daerah yang mesti nggak pantas lagi. Kenapa? Karena mereka nggak punya tempat tinggal, tapi nyaman tinggal di Jakarta. Nggak bawa apa-apa aja, bawa badan cuma bawa priwitannya, itu dapat uang dan hidup kok, tukang parkir. Nah, begitulah. Ya. Dari kenyataan sebagai anggota DPD, apakah sedemikian pentingnya perpindahan Jakarta ibu kota ke Kalimantan Timur? Saya memang ketua komite 3, tapi saya sebagai anggota DPD saya akan menjawab itu. Sebenarnya kalau urusannya adalah komite 1, tapi nggak boleh lah, saya sebagai anggota DPD juga wajib mengetahui, dan ini pemikiran saya secara pribadi. Segitu pentingnya nggak? Menurut saya balik pertanyaannya, apa iya beban Indonesia dibebankan hanya oleh ibu kota negara Jakarta saja? Ya. Kenapa tidak ada pembagian yang merata beban-beban itu sehingga akhirnya semua merasakan bukan sebagai beban tapi sebagai kewajiban. Di satu sisi juga pemerataan pembangunan itu penting nggak sih? Menurut saya ya memang kalau untuk melakukan pemerataan pembangunan diperlukan, tapi kan tahapannya perlu diatur. Bayangkan Brazil saja itu yang sudah Rio de Janeiro sudah 200 tahun jadi ibu kota, dia juga membutuhkan 5 tahun dengan tahapan-tahapan sehingga ada ibu kota baru namanya Brasilia, kan begitu. Nah, Korea Selatan baru 2030 dia mempersiapkan Sejong City. Itu juga prosesnya panjang. Saat ini saja, ini belum 2030 ya, sudah pindah tuh 40 instansi sama 15 lembaga di Sejong City. Nah, ini yang saya katakan, oke, diketok secara legitimate bahwa undang-undang kita sekarang undang-undang bahwa ibu kota sudah pindah ke Kalimantan Timur. Tapi proses itu nggak besok, nggak gitu kan, atau tahun depan, atau 2024, ya nggak gitu kan. Proses ini cukup panjang. Berarti proses itu masih panjang, dan apa proses yang paling utama yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pasti kalau menurut saya adalah bagaimana infrastruktur itu disiapkan, termasuk struktur organisasinya. Setelah itu secara simultanly juga mesti mempersiapkan ibu kota Jakarta ini kan nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Banyak loh aset-aset negara mau diapakan. Jangan sampai loh aset-aset negara yang ada di ibu kota negara tercinta ini Jakarta ini kemudian menjadi aset-aset lain, jadi pindah jadi asetnya swasta atau aset perorangan. Ini yang mesti diwaspadai. Nah, persiapan harus matang. SDM-nya sudah siapkah? Kita pindah, terus kemudian perlu difikirkan lagi. Misalnya ada berapa sih kelembagaan, berapa sih stafnya? Kalau mereka pindah semua ke sana, 100.000 kah? 1 juta kah? Apa itu bisa dianggap bisa mengurangi beban? Nah, ini sudah jadi pemikiran. Apa kalau membangun kota Nusantara yang ibu kota Indonesia di Kaltim itu,
itu hanya ibu kotanya saja yang dibangun. Ingat loh, Jakarta ini ketika membangun sebagai ibu kota negara, Jabodetabek sebagai hinterland, sebagai kota penyangga, ini juga mempersiapkan dirinya sebagai penopang, kota penopang. Nah, bagaimana dengan Balikpapan? Bagaimana dengan Penajam Pasir? Nah, Penajam Pasir Utara gitu ya, kalau nggak salah. Nah, itu bagaimana? Harus disiapkan juga. Samarinda belum lagi, harus disiapkan untuk menopang ibu kota itu. Tapi proses ini panjang. Ada sinyalemen bahwa perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur itu adalah dorongan etnis tertentu. Menurut Ibu? Kalau saya ya nggak tahu ya. Kalau saya berpikir selalu positif, tidak boleh tendensius, tidak boleh terlalu jadi negatif gitu. Even itu kalau misalnya itu ada pemikiran seperti itu saja, yang kita mesti pikirkan kan adalah visi Indonesia 2045. Bagaimana pemerataan pembangunan, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, bagaimana kondisi kita merata melalui akselerasi pembangunan di semua provinsi. Itu dipikirkan menurut saya. Bukan kenapa ya begini, kenapa ya? Jadi pikirannya udah di sininya nih udah negatif aja. Ya. Tapi kalau menurut saya pemikiran orang-orang itu sah-sah saja kok. Jadi kan buat introspeksi. Nanti kita makin bisa membuktikan enggak gitu loh, gitu. Kalau kejadian kan juga pasti dengan sendirinya masyarakat juga akan dengan cerdas juga menyikapinya. Nah, menurut saya ya seperti itu. Visi Indonesia itu apa? Itu tadi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, sekarang kawasan timur, kemarin kawasan barat kan begitu. Jadi pemerataan. Yes. Jadi menurut saya. Kalau saat nanti Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, menurut Mpok Silvi, mohon maaf, saya agak kaku manggil ibu ya. Mpok aja juga enak kok. Ya karena saya lahir juga di Jakarta ya. Pas lah ya. Jadi menurut Mpok Silvi, wajah Jakarta kayak gimana ini? Ya mungkin makin lebih fragmented, makin lebih spesifik, makin lebih spesialis, dan dia bisa menjadi kota ekonomi, bukan hanya ibu kota negara kan. Selama ini juga begitu. Emang Jakarta ini unik sekali. Dia bukannya seperti kota-kota provinsi lain maksud saya. Kenapa unik? Karena dia juga kan kebanyakan kalau misalnya kota lain ada kota besar, ada rural areanya, ada daerah-daerah pedesaannya. Kalau kita hampir semuanya rata gitu, rata gitu dan terbangun. Jadi memang megapolitan banget gitu. Dan dia masuk 20 kota metropolitan kelas dunia. Artinya dia diperhitungkan gitu. Ini berdasarkan datanya tahun 2015 itu betul-betul dari Bank Dunia memang tertuang seperti itu. Nah, artinya Jakarta itu bisa berkembang dengan sendirinya. Karena pasti kan orang-orang yang sudah lama hidup berkembang, dia kan makin kreatif kan. Bagaimana menjadikan kota Jakarta ini yang udah tidak ibu kota negara menjadi apa? Masyarakat di New York itu hebat loh. Dia menjadikan New York itu kota musik gitu kan, kota budaya, kota fashion gitu. Ya karena kreativitas gitu. Apakah mereka tidak ke Washington? Yes, ke Washington juga untuk kebutuhan-kebutuhan urusan pemerintahan. Dia pasti ke sana. Jadi kan berkembang nih kota-kota ini. Tapi banyak juga loh orang yang menolak. Mereka bersuara keras menolak perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalau Mpok jadi sebagai anggota DPD ini, ngelihat yang nolak gimana? Kalau saya gini ya, kan saya memang selalu mencari aspirasi masyarakat ya. Kalau mereka menolak, justru ini saya paling suka kalau mereka ada yang kritisi saya, menolak. Itu kan makin kita introspeksi. Oh, berarti kita mesti mempersiapkan dengan lebih baik nih. Bagaimana strukturnya, bagaimana pembangunan ibu kota yang akan datang, bagaimana kota Nusantara yang terbangun, melalui apa anggarannya, melalui hutang. Kalau hutang, sampaikan dong secara transparan. Siapa yang bisa ganti? Pasti negara itu sendiri kan, dia sudah harus memprediksi itu. Sampaikan rencana induknya seperti apa. Jadi semuanya akhirnya transparan. Kalau mereka makin didesak ya makin terbuka kan. Nah itu nggak boleh kemudian orang yang protes kemudian harus dimasukkan penjara. Ya jangan gitulah. Makin kita jadi pemimpin kan makin harus open mind, menerima kritik itu dengan berlapang dada kan gitu. Ya kan? Jadi sah aja kalau mereka menolak. Itu bagian yang menurut saya makin kreatif gitu. Dalam 2 bulan Presiden akan menunjuk kepala otorita untuk mengelola ibu kota Nusantara. Apa pendapat Anda? Otorita.
Kalau menurut saya sih, kalau dibilang, kita kan lihatnya dari aturannya. Ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 4 juga dikatakan otoritas seperti apa sih? Pas nggak sih? Pas nggak disebut otorita? Jadi kayak seperti Batam. Nah, iya betul. Pas nggak kalau ibu kota itu seperti Batam? Kemudian dia yang menguasai, pas nggak? Itu kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Nah sekarang modelnya seperti apa? Kan begitu. Tapi yang pasti, ini bagaimanapun adalah orang yang ditunjuk itu yang akhirnya menjadi fokus kita kan. Nah ini nggak boleh asal orang yang artinya dia kayaknya udah kapabel di bidang apa. Kalau dia cuma bidang ekonomi tapi tidak ngerti tentang bidang pemerintahan juga kan nggak pas. Nah apakah orang yang mantan gubernur misalnya gitu, atau mantan orang yang punya pengalaman di bidang kepemerintahan, bisa jadi, tapi harus mengerti ekonomi nggak harus. Tahu infrastruktur nggak? Yes. Mengerti arsitek nggak? Dan lain-lain ngerti. Kalau gitu repot dong ya, gitu. Ya iya, karena itu mungkin jajarannya itu harus dipilih orang-orang yang memang fokus tentang bagaimana membangun sebuah perkotaan modern. Memang susah, iya. Dengerin dong omongan publik. Jangan apa katanya orang sekitar saja. Jadi kalau perlu kita ya seperti fit and proper test dengan computer assisted testnya misalnya. Kayak begitu kan. Wong kita milih Bawaslu, kemudian kita milih KPU aja juga prosesnya panjang. Nah setelah prosesnya panjang kemudian baru itu menjadi hak prerogatif presiden, oke saja, sah-sah saja. Tapi paling tidak orang-orang yang sudah mengikuti fit and proper test, sudah melewati computer assisted test, nggak ada intervensi apapun, itu ada orang pilihan. Nah kemudian dikembalilah orang-orang pilihan ini menjadi menjadi orang-orang yang memang berpikir jernih, tidak punya kepentingan, tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan golongan, pribadi, partai. Tidak kepentingan itu kecuali bagaimana membangun. Ini kan boleh dibilang kan kehidupan kedua kita Indonesia nih. Setelah kita Jakarta, kemudian kita akan membangun Indonesia baru dengan ibu kota yang baru, ya harus benar-benar serius gitu. Saya jadi teringat dulu di Jakarta itu ada Bang Ali Sadikin. Ketika beliau jadi gubernur, beliau membangun banyak hal, tapi nggak pakai duit rakyat loh. Saya suka sekali dengan Bang Ali. Ya. Dia pandai mencari uang. Pok, ada kagak nama gitu yang bisa diusulin untuk jadi? Saya juga agak kaku ya kalau ngomong kepala otorita ya. Jadi kalau saya bilang, adakah orang seperti Bang Ali? Bahkan lebih dari Bang Ali juga mungkin ada, kita akan temukan. Emang dulu kita pernah berpikir bahwa Jakarta bisa dibangun kalau nggak ada Bang Ali gitu. Ya. Tiba-tiba Bang Ali muncul tuh, padahal dari Angkatan Laut. Ya. Bukan orang yang bergerak di bidang eksekutif gitu. Terus kemudian setelah itu stop misalnya. Enggak tuh. Berbeda kan misalnya setelah itu, misalnya siapa setelah gubernur itu adalah misalnya Pak Sutioso. Beda lagi kan pola pemerintahannya. Caranya. Dia sebagai leadernya, Pak Fauzi Bowo beda lagi kan. Sekarang Pak Anies misalnya kan beda lagi. Nah jadi masing-masing nanti akan muncul dengan sendirinya tokoh-tokoh yang memang dia mungkin sekarang ini tidak nampak, mungkin saja sekarang lagi menjadi kasubag, bisa aja kan. Jadi kalau tiba-tiba muncul, wong jadi wali kota, tadinya wali kota aja bisa jadi presiden kok. Mantan wali kota aja jadi anggota DPD. Jadi anggota DPD. Nah, artinya kesempatannya banyak. Janganlah kita menyebut orang nama per nama, karena dalam perjalanan waktu nanti pasti akan muncul orang-orang yang memang secara the significant person dia akan muncul dan dia insya Allah jadi yang tepat. Kan masyarakat Indonesia ini kan boleh dibilang religius ya. Nah kan kita terus minta yang Maha Kuasa, minta sama Allah bahwa akan muncullah orang-orang terbaik untuk membangun Indonesia tercinta ini. Saya yakin betul, yakin sekali. Agak di luar konteks yang ada, saya tertarik yang membahas soal otorita sebagai anggota DPD. Nama yang pas itu apa? Selain daripada otorita. Memang kan seperti Jakarta kan daerah khusus ibu kota. Jogja daerah istimewa. Kalau otorita kan kayak Batam jadinya. Nah, Aceh juga kan daerah istimewa Aceh. Kemungkinan akan muncul istilah-istilah lain yang baru. Tidak kemungkinan juga akan menjadi daerah khusus Nusantara. Daerah khusus ibu kota Nusantara.
kan bisa. DKIN. Iya kan DKIN, daerah khusus ibu kota Nusantara, bisa jadi. Jadi kalau saran saya sih ya, kalau memang otorita ini, saya jujur ya masih agak berat untuk menyampaikan bahwa ini jadi semacam otorita. Kalau sementara sambil menunggu proses untuk pembangunan, bisa-bisa saja, karena dia punya otorita untuk membangun itu. Tapi tentu saja dengan melihat semua aspek hukumnya, kebutuhan, daya dukungnya segala macam. Jangan lupa anggarannya dari mana. Itu harus kita pikirkan juga. Jangan nanti main hutang aja, ternyata kita nggak bisa bayar hutangnya, terus gimana? Pok, tahu nggak, untuk membangun IKN itu dengar-dengar DPD pernah dengar nggak? Atau dapat bocoran dari pemerintah? Ini anggaran dari mana? Hutang. Bahkan ya, mudah-mudahan saya tidak salah mengutip, ya Menteri Keuangan pun pernah menyampaikan itu, mau tidak mau, dari hutang. Kemudian bagaimana, ya ini juga harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Hutangnya dari mana? Bagaimana step pembayarannya? Kan begitu. Berapa banyak katanya? Ya itu hoax mungkin ya, katanya dari 450 triliun kemudian belum jadi 1.200 triliun gitu, sampai begitu. Rubah-rubah. Saya sih nggak percaya, itu kenyataan aja, nanti kita lihat. Kan kita nanti mendengar. Ada kemungkinan tidak DPD RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk membuka soal pembiayaan IKN ini? Oh iya dong, kita kan juga punya hak untuk bertanya. Kita juga hak untuk mengawasi. Kita punya hak itu. Kan ada komite 4 yang masalah keuangan, dia bisa tanyakan itu. Sama lah ketika saya di komite 3, saya mempertanyakan masalah PCR misalnya. Kenapa orang pulang dari umroh sehat walafiat gitu kan? Terus udah PCR beberapa kali sehat, ketika masuk cuma 8 jam di pesawat turun, kok tiba-tiba positif. Terus dibawa, ada apa kan gitu. Nah ini menurut saya alhamdulillah lah, komite 3 telah berinisiasi untuk membuat pansus PCR. Kemudian saya bilang ya harus lakukan pengawasan-pengawasan seperti itu. Ya walaupun saya sebagai ketua komite kan, untuk pansus kan ada lagi anggota-anggota senator lainnya yang menjadi. Tapi ya udah banyak diingatkan nih. Kenapa sampai seperti itu? Tapi sekali lagi kita jangan tendensius, jangan negatif. Ya lakukan aja pengawasan gitu. Kalau dari hutang terus-terusan, sampai kapan kita akan terbebas sementara negara ini begitu kaya? Itu pertanyaan kita bersama. Karena itu tidak ada kata kunci lain kecuali open, terbuka, transparan, akuntabel. Harus. Ini dari mana? Gak usah takut. Toh ini kan tanggung jawab masyarakat kita juga, Indonesia juga. Siapa yang bayar? Memang orang yang tanda tangan? Enggak kan? Ya kita semua ini ikut bayar dengan pajak, dengan apapun yang kita lakukan ini kan akhirnya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota, terus apa yang mau Ibu sampaikan untuk publik? Terutama yang tadi menyangkut soal otorita. Warga Jakarta, saya yakin dan percaya bahwa Jakarta ini diisi oleh SDM yang luar biasa. SDM yang cerdas, yang peka, yang peduli terhadap kotanya, pasti akan berpikir mau jadi apa Jakarta ini. Apalagi saya lahir besar di Jakarta, mungkin sampai tua pun saya akan berada di Jakarta. Tapi tugas saya kalau misalnya harus ke ibu kota, ya saya pasti akan ke kota Nusantara. Nah sekarang mari kita berpikir bersama-sama. Jangan sampai kita akhirnya fokus ke sana meninggalkan kota kita tercinta. Saya yakin nggak seperti itu, karena warga Jakarta itu betul-betul kreatif, betul-betul inovatif, dan dia sudah lama menjadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di ibu kota negara. Jadi prinsipnya saya ingin menyampaikan juga, IKN pemerintah Indonesia itu tetap berada di pemerintah DKI Jakarta, di kota Jakarta, sepanjang belum ada tanggal yang tepat untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke kota Nusantara. Dan ini prosesnya juga masih, dan kita masih bisa memberikan masukan, mengisi dengan rencana-rencana yang bagaimana ke depannya ibu kota kita tercinta Jakarta sekarang dan ibu kota yang akan datang, kota Nusantara. Saya yakin dan percaya itu, bahwa kita akan bersama-sama membangun Indonesia tercinta ini dengan segala kemampuan, daya pikir, kreativitas kita untuk Indonesia tercinta. Banyak hal yang ingin kita bahas, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Sahabat, saya pengen ngomong panjang,
masih banyak di kepala saya ingin bertanya sama Mpok Silvi, tapi waktu yang membatasi kita, dan insya Allah kita akan jumpa lagi. Untuk warga Jakarta, jangan seperti yang Mpok bilang, nggak usah khawatir, di Jakarta kagak jadi ibu kota. Insya Allah kita masih jadi orang-orang kreatif dan bisa berinovatif lebih dari negara yang lain. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Makasih. Sukses terus, sehat terus, semangat terus. Amin.